Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Anak Kevin, silakan dipimpin untuk berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa mulai. Dan apa pada hari ini ada yang tidak masuk? Sekalian tolong untuk buku, alat tulis dipersiapkan, kemudian mejanya diluruskan. Barangkali ada sampah yang ada di bawah, silakan dimasukkan ke tempat sampah. Anak sekalian, untuk mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini dan juga untuk meningkatkan kecintaan kita kepada negara kita Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon untuk anak-anak sekalian, silakan berdiri. Setelah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, di awal pembelajaran ini juga untuk meningkatkan fokus kita, biar nanti kita itu bisa belajar dengan baik, biar fokus kita ini mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, Bapak punya permainan, yaitu permainan warna. Mari kita mulai gamenya ya. Silakan Dinda, nanti ini warna apa? Yang pertama kali ini saya akan pelan-pelan, kemudian semakin lama akan semakin cepat. Bisa dipahami ya? Anak-anak sekalian, kira-kira adakah yang masih ingat terkait dengan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Materi sebelumnya tentang hadas. Terus sekali, materi kemarin kita terkait tentang hadas. Nah, anak sekalian, adakah yang masih ingat bagaimana cara kita bersuci dari hadas? Cara membuktikan hadas Bahwa materi pembelajaran kita pada kesempatan yang lalu yaitu membahas terkait tentang hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Dan cara mengujikan hadas sesuai yang disampaikan teman kalian yaitu dengan cara berwudu, bertayamum, kemudian mandi. Nah, kaitannya pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan pembelajaran lalu itu sangat berkaitan. Nah, pembelajaran kali ini kita belajar terkait materi tentang sholat fardu 5 waktu. Suatu contoh, kaitannya apa antara wudhu dengan sholat, kemudian tayamum dengan sholat, atau mandi dengan sholat. Nah, hal-hal semacam itulah yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, setelah nanti kita itu melihat video, dari nanti pada pembelajaran akan saya tampilkan sebuah video. Setelah melihat video, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menganalisis pengertian sholat fardu 5 waktu. Dan pada pertemuan kali ini ada 4 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait pengertian sholat, yang kedua dasar hukum perintah sholat, yang ketiga syarat wajib dan syarat sah sholat, dan yang keempat perkara yang membatalkan sholat. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Apa itu metode pembelajaran PBL? Yaitu problem
based learning. Nah, ini nanti pembelajaran berbasis dengan masalah. Nanti kita akan belajar berdiskusi dengan kelompok, memecahkan sebuah masalah. Kita memulai materi. Bapak nanti akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silakan pretestnya nanti dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah selesai nanti dikumpulkan. Nah, sekalian, setelah kalian melakukan pretest atau tes kemampuan awal, marilah kita saat ini masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan sholat fardu 5 waktu. Bapak nanti akan memutarkan sebuah video. Dari video itu tolong diamati terkait materi dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah kalian semua menyaksikan video pembelajaran, sekarang silakan dibaca materi yang ada pada kita, kemudian buatlah rangkuman terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa dipahami anak sekalian? Setelah kita bersama-sama membuat rangkuman, membuat resume terkait materi pembelajaran kali ini, sedikit saya akan menyampaikan terkait materi tentang sholat. Nah, pengertian sholat, ada 2 pengertian sholat, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Secara bahasa, sholat berarti berdoa. Dalam bacaan-bacaan sholat yang kita baca, itu isinya adalah doa. Jadi secara bahasa, sholat itu artinya sama dengan berdoa. Sedangkan secara istilah, sholat yaitu segala perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir. Dimulai dengan takbir itu yang bagaimana? Yaitu Allahu Akbar. Itu takbir. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan syarat dan rukun tertentu. Setelah apa yang Bapak sampaikan terkait pengertian sholat, dasar rukun sholat, syarat-syarat sholat, dan perkara yang membatalkan sholat, apakah kalian semua sudah memahaminya? Sudah paham apa belum? Sudah. Alhamdulillah sudah paham. Kalau sudah paham, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Coba siapa yang bisa menjawab? Jelaskan pengertian dari sholat. Ya, silakan. Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa. Menurut istilah, sholat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Anak sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Ya, ada kelompok pertama, kelompok kedua. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan suatu masalah. Jadi nanti akan saya putarkan sebuah video terkait dengan permasalahan yang ada dalam sholat. Nah, dalam kelompok itu nanti didiskusikan permasalahannya apa, kemudian solusinya itu apa. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan buat kelompok. Anak sekalian, nanti Bapak akan memutarkan sebuah video. Dari video itu tolong diamati. Ada permasalahan apa terkait dengan video tersebut.
Dari video tersebut, kalian cari permasalahannya apa, kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya masalahnya apa dan penyelesaiannya bagaimana. Bisa dipahami semua ya? Ini Bapak akan baca LKPD. Untuk jawabannya nanti bisa ditulis pada LKPD ini. Nah, sekarang setelah Bapak berikan LKPD-nya, silakan lihat ke layar. Akan Bapak putarkan video terkait dengan permasalahan pada sholat. Ya, amati gambar berikut. Ini gambar apa? Teman-teman sekalian, setelah kalian mengamati video yang telah diputar, kalian sudah paham? Sudah, Pak. Nah, tugasnya sudah paham? Sudah, Pak. Kalau sudah paham, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Anak sekalian, apakah sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, nanti setiap kelompok akan dibagi oleh satu orang untuk menyampaikan hasil diskusi permasalahan terkait dengan materi sholat. Nah, untuk yang pertama, saya persilakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan, kelompok 1 yang mewakili. Silakan salam dulu, kemudian dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar 1 pertama terlihat seorang yang menangis dalam sholat. Terkait dengan orang yang sedang menangis dalam sholat, menurut kelompok kami membatalkan sholat karena menangis perkara yang membatalkan sholat. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya pada gambar terlihat orang yang sedang menangis dalam sholat, ya, terkait menangis dalam sholat. Nah, ini hukum orang menangis dalam sholat ini bagaimana? Kata kelompok 1, hukum orang yang menangis dalam sholat itu membatalkan sholat. Nah, ini barangkali ada yang mau tanya? Bagaimana jika menangis dalam sholat dengan tidak mengeluarkan suara? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ada sebuah pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana jika seseorang itu sholat kemudian menangis, tapi tangisannya ini tidak bersuara? Ini hukumnya bagaimana? Untuk kelompok 1 silakan jawabannya. Kalau tangisan tidak ada suara, maka sholatnya tidak batal. Nah, kalau tangisannya itu tidak ada suara, maka sholatnya tidak atau batal, tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena dalam membatalkan sholat itu ada salah satunya berkata dengan sengaja. Kalau orang itu berkata dengan sengaja, bukan bacaan sholat, bacaan selain sholat, maka sholatnya menjadi batal. Menjadi batal. Nah, ini menangis. Kalau menangisnya mengeluarkan suaranya keras, maka dikatakan sholatnya batal. Tapi kalau menangisnya tidak mengeluarkan suara, maka sholatnya ini tidak batal. Nah, pendapat ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam siapa? Syafi'i. Sekalian, setelah kita bersama-sama berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kemudian memecahkan permasalahan terkait dengan sholat. Tadi ada 2 permasalahan. Di akhir pembelajaran kali ini, hari
menyimpulkan terkait materi tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, sholat fardu 5 waktu ini hukumnya apa anak sekalian? Wajib. Hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang memenuhi syarat wajib dalam sholat. Tadi kan ada syarat wajib sholat, ya. Makanya kalau orang itu sudah memenuhi syarat wajibnya, maka harus melaksanakan sholat. Nah, selain syarat wajib ada juga terkait dengan syarat sah. Syarat sah itu apa? Syarat yang harus terpenuhi agar sholatnya itu menjadi sah. Bisa dipahami anak sekalian? Bisa. Nah, sebelum selesai, kira-kira pembelajaran pada pertemuan kali ini menurut kalian bagaimana anak sekalian? Alhamdulillah bermanfaat. Alhamdulillah bermanfaat. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan sekali, Pak. Nah, menyenangkan, alhamdulillah. Nah, semoga di pertemuan berikutnya kita bisa lebih menyenangkan lagi, lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, sebelum selesai, nanti Bapak akan memberikan post-test atau tes akhir, silakan dikerjakan. Harus kalian setelah kalian menyelesaikan post-test dan mengetahui hasil dari post-test, ada beberapa anak yang belum mencapai pada KKM. Karena nanti untuk yang belum mencapai KKM, ada tugas tambahan agar nanti lebih memahami terkait materi sholat fardu 5 waktu. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita. Ilmu yang sudah kita pelajari juga bermanfaat dan berkah untuk kita. Dan untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar terkait rukun sholat dan sunnah-sunnah dalam sholat. Dan untuk pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah sama-sama.